gimana caranya cari argumen untuk Tetap kontra. tetap bisa menang ya. Nah itu belajarnya. Kalau Terus waktu debat yang itu sama yang debat di televisi kemarin itu yang capres itu. nah itu waktu itu saya debat nggak nanya SGY. Panik nih ada bintang tamu spesial soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi kita wabarakatuh. Alhamdulillah kedatangan bintang tamu nih, yang satu dari Bandung, satu dari Jogja, tapi sudah melalang buana ya ke berbagai daerah di Jogja. Jadi sudah asli ya, Bah ya, Jogja. Saya lahir di Jogja. Lahir di Jogja, lahir di Jogja, tinggal tua di Jogja. Nah, jadi kita mau ngulik-ngulik nih gimana tema kali ini adalah tentang kreativitas. Kreativitas dalam hal pendidikan dan juga hiburan ya, Mas Rangga. Wah, Hiburan. saya memang lelaki penghibur. Ya, Praktisi. langsung aja ya, nggak usah berlama-lama. Kita kenalkan satu Mas Rangga Lesmana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Abah Yayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Oase, ketemu lagi kita. Mas Rangga, dalam rangka apa nih ke Jogja? Jalan-jalan dong, liburan akhir tahun. Pas selesai semesteran anak-anak kan udah selesai bagi rapot, kan kemudian kan orang tua masih di sini kan. Orang tua Mertua katanya ya? mertua saya di ya. Jogja, jadi sekaligus silaturahim gitu ya. Dan silaturahimnya juga banyak ke teman-teman ya. Kemarin alhamdulillah ketemu sama Abah, Iya. ketemu teman-teman di komunitas pengusaha di Asalim gitu kan. Alhamdulillah juga ketemu komunitas teman-teman olahraga, ada cross sport Taiman, masalah kemarin juga camping luar biasa, seru banget. Iya. Seneng di Jogja ini kayaknya pulang kan nanti nih. Iya. Berasa kayak kurang lama kayaknya. Iya, betul. Kurang lama kalau di Jogja kayaknya butuh harus 1 tahun ini ya. Tinggal 5 hari lagi, 1 hari lagi ya. Iya, 1 hari lagi. Iya, nah, gitu Mas Rangga biasa aku juga pernah ikut acara Kang Rangga itu di Spasi waktu itu. Jadi itu sebagai host, sebagai di dunia kreatif ya Mas ya. Iya. Dan juga bisa dibilang banyak juga jokesnya yang menghibur menurut aku. Jadi the best menurut saya nih. Mencairkan suasana. Bicara Iya. MC the best ini Mas Rangga ini saya. Nah itu nggak mungkin kan Mas, ada orang yang tahu-tahu bisa seperti itu. Pasti kan ada proses. Iya. Itu bisa ceritain nggak Mas backgroundnya seperti apa? Apa emang sekolah khusus dan lain-lain? Kalau sekolah khusus untuk berbicara di depan umum sebetulnya nggak ada ya. Jadi kalau saya ingat banget pertama kali berbicara di depan umum itu adalah kelas 5 SD. Iya, benar ya. Ya, betul. Kelas 5 Kecil. SD itu saya ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mewakili adik-adik kelas ya, dari kelas 5 sampai kelas 1 gitu ya. Memberikan speech gitu ya, atau pidato pelepasan kakak kelas, yaitu kelas 6. Jadi perpisahan kelas 6, itu dari kelas 6 ada yang mengucapkan perpisahan, dan dari kita juga ada yang mengucapkan dari adik kelas gitu ya. Itu bikin pidato, terus mempersilahkan untuk kakak-kakaknya semoga makin sukses. Nah, itu pidatonya bikin sendiri apa waktu itu? Enggak, jelas enggak bikin. Dibantu sama bapak ya. Iya. Bapak saya juga mungkin bisa dibilang tokoh masyarakat gitu ya, di sana sering ceramah gitu. ngisi kajian, iya. dituakan atau sebagai sesepuh lah gitu di sana. Akhirnya saya diajarin tuh cara bikin teks pidato seperti apa. Tapi itu alhamdulillah ya, meskipun masih nyontek ya. Iya, tapi awal-awal enggak apa-apa itu kelas 5 SD berarti berapa tahun ya? 10 atau 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun itu pertama kali di sana. Terus lanjut kelas 6 apalagi. Jadi perwakilan lu lagi. Nah, masuk ke SMP, masuk di organisasi. Harus banyak ngomong ya, pramuka, OSIS, apalagi kalau di SMP itu udah diajarin debat. Oh, emang udah SMP ada diajarin debat. Di pramuka itu iya. ada debat itu. Kita kayak di program apa ya tuh, ada kan program bikin, pokoknya ditunjuk dulu kamu pro sama kontra. Iya, debat itu kayak. Nah itu kita kan nggak nyiapin apa-apa. Padahal meskipun pas konteksnya temanya itu adalah tidak sesuai dengan hati nurani, saya harus kontra. Wah itu gimana caranya cari argumen untuk
kontra. tetap bisa menang ya. Nah itu belajarnya. Terus, Kalau waktu debat yang itu sama yang debat di televisi kemarin itu yang capres itu. nah itu waktu itu saya debat nggak nanya SGY. Belum ada waktu itu ya kayaknya. Iya. Belum ada kayaknya ya. Enggak, kita aja masih SMP udah berpikir cerdas loh. Nggak beda kayak cerdas cermat itu. Singkatan ya. Singkatan Ya intinya nggak dijelasin apa gitu. intinya kalau belajar berbicara di depan umum ya mulai dari SD tadi, Hmm. SMP makin sering lagi. Saya Hmm. sering di depan kelas gitu ya. Karena setiap hari Jumat itu saya bagian ngumpulin ini keuangan sapu jagat. Oh, itu. Masih ingat apa? Ada dulu apa? Di masjid. Enggak, di sekolah, di Di SMP. sekolah ya. Jadi saya datangin ke setiap kelas itu Ah. mau ngumpulin sapu jagat. Oh. Jadi datang setiap Mm. hari Jumat itu Ngomong dulu ya harusnya ngomong ya. dulu. Saya ngomong dulu itu. Kemudian pas kelas ini jadi wakil ketua OSIS gitu. Hmm. Akhirnya jadi backup ketua OSIS untuk Iya. ngomong di depan. Rapat-rapat mesti harus Rapat, bicara Iya. kan. Terus Ya. pertama dan hari Jumat itu di SMP saya di SMPN 1 Pamungpek, wah Kabupaten Garut, orang Sunda saya ini. Ah. Nah itu ada ceramah Mm. pagi-pagi. Nah itu ceramahnya itu siswa. Yang malah siswa ya, Siswa. bukan gurunya. Nah itu saya siswa. pas kelas 2, kelas 3 itu Hmm. beberapa kali dapat jadwal untuk ngisi. Nah kalau itu sudah mulai bikin sendiri ya Ya. teks ceramahnya. Dan Berarti SMP udah bisa bikin sendiri ya tuh ya? Ya. SMP tadi kan? Iya SMP. Udah bisa bikin skrip sendiri gitu ya, naskah Iya sendiri belajar. ya? Karena dulu saya baca ini Bah, ada naskah khutbah Jumat. Oh itu ya, banyak beredar ya. Iya, itu belajar dari situ, bikin skripnya belajar. Dan habis itu SMA makin sering lagi. Bahkan kalau SMA mah ditunjuk untuk mengisi tarawih. Oh mulai gitu. Lomba-lomba pernah ikut nggak? Zaman dulu ada nggak ya lomba-lomba kayak gitu ya? Seingat saya kalau lomba pidato belum pernah ya. Belum ada ya, mungkin belum marah. Belum Itu kayaknya perlu tuh lomba pidato tuh sangat perlu itu. Betul, lomba MC, lomba host itu loh, iya kan? Digencar. Macam-macam lomba yang itu. Kalau nyambung ke dunia MC, ini ada langsung pertanyaan situ nggak sih? Nanti dulu. Nanti dulu ya. Nah ini pokoknya awalnya dari situ. Awalnya biasanya gitu ya. Nggak ada sekolah dulu, cuman langsung praktek. Ya. Berarti perlu keberanian ya Mas ya. Karena untuk yang pertama kali kan pasti ada rasa wah takut khawatir dan lain-lain segala macam. Nah sekarang mau nanya ke Abah nih Bah. Gimana sih Bah dalam dunia pendidikan itu seseorang itu mempunyai keberanian dalam memulai atau berbicara seperti itu? Kalau dalam dunia pendidikan ya itu kita perlu mengambil dulu pengertian ya. Jadi kalau saya itu sebagai guru mengambil pengertian berani dulu apa itu dengan berani. Berani itu adalah ketika bukan ketika tiadanya rasa takut. Ya, berani itu adalah ketika rasa takut datang tapi terus melakukan apa yang diinginkan. Jadi tetap melakukan perjuangan, kampanye gitu ya. Ketika ada rasa takut datang. Jadi bukan ketika rasa takut itu tidak ada, itu hampir tidak mungkin. Jadi tetap ada rasa takut, tapi tetap kita upayakan kita tetap jalan. Nah itu jadi berani itu dulu, definisi berani. Nah keberanian ini biasanya itu memang dimiliki anak-anak sebenarnya ya. Anak-anak itu sejak kecil itu kalau kita lihat ya, mereka itu anak-anak yang selalu kreatif. Semua anak itu selalu kreatif. Saya berpendapat begitu. Saya setuju, ya kan, gitu kan. Ya, apapun dia kreatif, dengan bentuk apapun dia kreatif. Cuman kemudian kita bisa melihat di fase-fase berikutnya itu sering kemudian itu hilang gitu. Kenapa? Karena rasa takutnya ditumpuk-tumpuk. Nah, takut salah, takut dimarahi, takut dibully misalnya. Sehingga kemudian pikirannya tidak bisa berkembang gitu. Itu ada peran dari orang tua juga nggak sih Bang? Wah, jelas. Kayak misalnya kan dia tuh sebetulnya berani ya awalnya. Orangnya kreatif gitu ya. Naik sana, naik sini, terus ngomong, ngambil apa segala macam. Tapi orang tuh, nah jangan begitu. Ya, jadi kalau itu akhirnya membuat rasa kepedeannya tuh jadi langsung berkurang. Ya, jadi kalau saya berpendapat itu kan dalam Islam ya, dalam Islam itu kan yang namanya anak itu kan tidak dicatat amalnya kan, dia rufi'at qalam. Jadi pena malaikat itu dia diangkat. Jadi anak itu bahkan sebenarnya kalau dia melanggar dikit sebenarnya enggak apa-apa karena kan dia tidak berdosa, gitu kan. Nah, di saat itulah kemudian imajinasi dia itu dibiarkan aja berkembang gitu, berkembang, kemudian diajak dialog. Jadi dialog itu dilakukan oleh orang tua bahkan ketika dia mulai bicara. Dan bahkan yang ngajarinya adalah orang tuanya. Dialognya tentu bukan dialog tentang ekonomi global tadi ya, bukan itu. Tapi misalnya gini, Mas ini ada tempe, ada tahu gitu ya.
Masnya memilih apa? Memilih tempe atau memilih tahu? Nah, Mmm. kemudian kenapa kamu pilih itu? Nah, kan dialog kan. Iya betul Nah, tidak betul. langsung orang tuanya, Mas kamu tempe aja ya." Nah, itu namanya tidak membuka dialog. Doktrin itu. Ya, langsung Doktrin. doktrin. Jadi setiap ada kesempatan itu anak selalu dimintai Pendapat, pendapatnya. Apa dilihat. yang dia pilih, apa yang dia makan, mau kemana, mau naik apa, uang sakunya berapa, itu bukan kita yang ngasih langsung, tapi, "Mau untuk apa Mas saku?" "Untuk ini, berarti butuhnya berapa?" Suruh Mhm, ngitung sendiri ya, mhm. fungsinya belajar matematika Oh, di iya situ iya ya. iya Ah, iya iya. sekian-sekian, oh 100.000, oke 100.000 nih. Mhm. Jadi kita selalu dialog dengan Mhm. anak sehingga kemudian dia berani untuk mengungkapkan ya, Mmm. karena pikirannya terus berkembang, nalarnya Iya. berkembang. Kalau saya Dialog begitu pendapat saya. memberikan opsi, bukan Mhm. langsung Judge. di-jas, bukan Heeh. langsung diketok palu gitu ya, Heeh, Iya. atau iya. bahkan dikat, "Kamu nggak boleh ini, kamu Mhm. nggak boleh itu." Heeh. Itu malah menurunkan kreativitas Kreativitas untuk anak-anak ya. anak-anak yang masih belum balik loh ya. Iya iya. Nah, kalau anak sudah balik agak beda dikit. Mhm. Dia mulai kita kasih tahu bahwa ada yang namanya perintah dan larangan agama, dan itu Mhm. disampaikan juga dengan dialog gitu ya, Oh, iya bahwa iya. adanya pencipta, kemudian menciptakan kita, mencipta akan menghisap kita, itu dengan dialog. Nah, Dialog. kalau ketika dia paham itu, dan ini memang peran orang tua ini paling banyak Iya. ya, itu. Nah, maka ketika dia paham itu, bahwa setiap tindakannya itu akan ada konsekuensinya, Mhm. nah maka kita tinggal bilang, "Kamu boleh melakukan apapun kecuali yang melanggar ketentuan Allah dan Oh, Rasulullah. Rasul-Nya." Masya Gitu. Allah. Itu anak mesti nyaman itu, Mhm. gitu. Iya. Jadi ada ruang memang untuk, memilih gitu ya, Mbak, ya, Mhm. dari anak. Tapi dari sebagai orang tua kita juga ada batasan-batasan yang harus disampaikan melalui dialog tadi. Mhm Tidak mhm. serta-merta langsung kita, kita putuskan aja sendiri gitu. Nggak Mhm. boleh nggak boleh. Oh iya. Tiap hari kita Diskusi, tanya, heeh. misalnya pagi ya, waktu Mhm. kita makan, bahkan mau milih makan apa gitu ya, Iya. itu kita ajak bicara, "Oh bubur, oke lah bubur, kita makan bubur, terus hari ini agenda apa Mas?" Gitu. Mhm mhm. Nggak apa-apa ditanya aja, "Oh saya pengennya ini, oke sepanjang itu tidak melanggar hukum syara, kita ikuti sebagai orang Iya. tua," gitu. Mhm Jadi mhm. itu akan menumbuhkan keberanian dan juga membuat dia akan berpikir Mhm. selalu, menjalankan nalarnya gitu loh ya, nalarnya Mhm. selalu dijalankan, nah dia harus memilih kan. Mhm. Memilih mesti dia akan berpikir mesti, Heeh "Oh heeh. ini ya, kok Iya. itu ini ya," gitu, misalnya begitu. Kalau Mhm. memilihnya di luar dugaan itu gimana, Bang? Misalnya dia milih, "Pah, Mah, saya pengen asam sulfat." Oh gitu nggak? Nah, itu kemudian batasan yang kedua ya, batasan yang kedua itu terkait dengan sains ya. Jadi Sains. ukuran kita bergerak itu kan adalah, syariah kan ya, Iya itu ketetapan Iya. Allah dan Rasul-Nya, yang kedua itu sains. Sainsnya bicara apa gitu, misalnya kalau saya pernah ya, saya punya santri gitu ya, itu mereka sering naik motor boti kan. Iya. Boti ya, Iya. secara hukum syara emang tidak Bonceng masalah. bonceng 3 ya? Oh iya. Boti itu nggak masalah, tetapi secara sains itu membuat motor itu akan mengalami apa, di-rating Iya. itu apa ya, kekuatannya akan menurun Menurun. karena Berat ya. titik beratnya menjadi bergeser kalau dalam Mhm. ilmu mekanika ya, karena Iya saya iya. jurusan apa, saya mesin jadi itu tahu Mhm. itu. Nah, itu tuh secara sains, tapi juga dengan penjelasan. Mhm. Kenapa kok begitu? Saya jelaskan itu, saya gambar itu. Oh, jadi mereka mengerti bahwa boti itu nggak bisa karena akan merusak motor, Motor, ya heeh. gitu. Gimana, Mbak, kalau misalnya kita ini ternyata pas ada pertanyaan-pertanyaan aneh itu dari anak-anak, terus kita nggak bisa jawab, itu harusnya gimana tuh? Nah, kalau nggak bisa jawab, kita Menghadapinya bilang gimana nanti tuh? akan saya jawab nanti. Gitu Oh, saja. Ah, Nah, nanti iya. Abah cari gitu misalnya. jujur ya? Heeh, Jujur, Jujur kalau jujur. aja. nggak tahu Nggak gitu tahu ya? nggak tahu. Itu Jangan cari-cari tahu ya atau asal-asalan malah itu beresiko ya. mmm, Anak saya pernah tanya dulu itu kenapa es zaman dulu itu kan SGY pakai bukan? es zaman dulu kan masuk masuk ke kulkas kan kotak-kotak itu ya. Iya. Ya. Lalu muncul es itu kan berlubang-lubang itu kan. Heeh. Iya kan? Kan zaman saya kecil es itu Iya. kotak-kotak. Heeh. Kalau zaman sekarang kan kayak kayak apa, Eee, silinder-silinder Ya, itu loh. silinder, Nah, saya heeh. tanya, "Ini Bah, nih gimana?" Saya nggak tahu ketika itu. Nah, saya, "Oh ya anu nanti Abah cari tahu dulu pabriknya di mana, kita lihat seperti apa cara pembuatnya," gitu. Pembuatannya. Jadi kita terus terang aja kalau nggak tahu. Ada pelajaran menarik ya dari orang yang paling kreatif ya dianggap paling kreatif di dunia itu kan namanya Thomas Alva Edison. Heeh. Ya. Edison itu kan nggak pernah sekolah loh dia. Mhm. Sekolahnya nggak formal Nggak gitu loh formal sekolahnya. ya. Tapi orang tuanya selalu memicu nalar anak itu. Jadi kalau dia ingin tahu sesuatu ya itu, dia tidak hanya dikasih tahu tapi diajak bertemu dengan pakarnya, pakar fisika. Kebetulan dia paling paling suka fisika kan. Ya. Paling pakar di kota itu ya. Ditanya, kalau kemudian pertanyaan Thomas Alva Edison itu nggak dijawab oleh si pakar karena pakarnya nggak tahu, Mhm. maka sama ibunya diajak ke perpustakaan.
gitu. Mmm. Melihat ke buku-buku. Nah, Mhm. inilah pentingnya. Mmm. Referensi yang lengkap ya di Iya. rumah kita tuh di sini penting. Di buku-buku itu. Nah, di buku-buku kemudian kalau di buku nggak ada, itu ibunya memberi motivasi lagi, "Nak, kalau di buku nggak ada itu berarti besok kamu yang menemukan, Oh, yang menjawab pertanyaan itu." Wah, luar Gitu. biasa. Jadi dipancing dikasih atau PR. dipicu supaya dia jadi lebih kreatif. Heeh, terus Ya, kenalan, terus menghasilkan pikiran, terus kreatif itu harus dibuat gitu. ya, ya, Kalau ya. bagi kita seorang muslim, lah lamanya hanya bukan lamanya tapi membatasi itu adalah tidak boleh melanggar syariat. Syariat. Itu saja sebenarnya. Masya Insyaallah. Allah. Jos. Jos. Nah, sekarang ini kan ekonomi kreatif di Indonesia ini kan ada 17 cabang itu, Bah. Salah satunya itu ada e-sport, jadi ada game itu loh. Jadi Heeh. Ya. itu salah satu yang menghasilkan. Jadi ekonomi itu tumbuh dari situ. Sedangkan e-sport itu kan game yang ya permainan gitu ya, Bang, ya. Heeh heeh. Apakah itu bisa disebut kreatif? Itu tetap disebut kreatif Mhm. ya, tetap Mhm. bisa menghasilkan kalau Mhm. memang dirancang secara, untuk memberikan nilai positif Mhm. ya. Saya Iya. tidak bisa masuk ke situ karena nggak ngerti Mhm. secara jauh, tapi apapun yang dihasilkan, yang menghasilkan itu ada yang memberi manfaat ya, sepanjang tidak melanggar hukum syarak tadi ya, Mhm. itu maka itu bisa dianggap kreatif. Nah, kalau ekonomi itu kan kita bahasanya itu, eee, tidak langsung ke yang nomor itu kan. Mhm. Ekonomi itu kan ada jenjangnya juga kan, Mhm. pendapat saya ya. Ekonomi yang harus kita kerjakan itu kalau menurut Syekh Abdurrahman Al-Maliki dalam kitab Siasa Iqtisadiyah, itu ekonomi itu kita bicara yang pertama itu adalah pertanian dulu. Pertanian. Pertanian, sebelum ke mana-mana tuh pertanian dulu. Hmm. Why? Mhm. Karena semua orang butuh makan kan. Iya. Jadi ke situ dulu maka kreativitas itu harus dimiliki di level ini dulu sebenarnya. Mhm. Ada nggak orang yang kreatif hari ini di bidang itu gitu Mhm. ya, yang bisa membuat tanaman itu bisa untuk tumbuh dengan cepat misalnya, Mhm. lalu tahan lama, bisa untuk semua, itu ada nggak orang yang bisa Iya. bikin bibitnya gitu dan sebagainya. Kalau ekonomi loh ya, Mhm. sebelum yang lain-lain. Nah, Iya. jadi menurut saya kalau ekonomi itu. Iya iya iya. Kalau saya melihat fenomena game-game Mhm sekarang itu ya, terutama yang e-sport, tetap kalau batasan utamanya itu kayak Abah tadi ya, Syariat. syariat ya. Mhm. mhm Maksudnya di sebuah game itu apakah ada aurat-aurat yang ditampilkan, misalnya dari Mhm. tokoh-tokoh, apa ya, saya sebutnya karena saya juga bukan Karakter gamer ya. Nah, karakter. karakternya Ah, misalnya iya iya. ada yang cewek tapi pakaiannya seksi gitu Mhm kan, nah mhm. itu jelas itu kita larang. Tapi kalau misalnya game-game yang sifatnya masih mubah lah ya, maksudnya tidak ada pelanggaran syariat di Mhm. sana, saya memandangnya anak belajar game itu harus dengan pengawasan orang Iya tua. Mhm. itu, sepakat Tapi itu. Mhm nanti tuh tetap ya, mhm apa ya, sebuah permainan itu pasti ada manfaatnya juga gitu ya, Iya. mhm kalau kita pakai asas manfaat. mhm Nanti si anak itu jadi kalau saya menanamkan kepada anak itu untuk bisa belajar bersabar, karena Mhm. dari sebuah permainan itu mhm Mhm. ada yang menang, Mhm. ada yang kalah. mhm Maka kalau kamu menang, jangan sombong gitu. mhm. Tapi kalau kamu kalah harus terima kekalahan, Iya karena betul, tidak iya. senantiasa selalu mendapatkan kemenangan. Karena kadang-kadang nih, Bah, anak itu ya karena pengen menang terus, Mhm terus ketika kalah itu dia kan marah, kecewa, benci, mhm banting sana, banting situ, mhm banting Mhm. barang-barang. Nah, itu yang kita jaga. Kenapa kok harus diawasi oleh Iya. orang tua? mhm Tadi, ngasih edukasi, kita bisa main bareng. Mhm. mhm Nah, ini kita kalah nih, nggak apa-apa nih, karena kita, dalam setiap permainan itu ada menang, ada kalah. Berarti kita belajar legowo, belajar mhm sabar, dan segala mhm Mhm. macam, belajar nerima mhm dengan Mhm. kenyataan. Karena kita sudah berusaha, nanti kodok berkata lain. iya iya. Nah, kita Nah. belajar masuk ke dalam materi Islam, eee, untuk sabar, ikhlas, dan atau qada qadar lah Iya bahasanya iya. gitu. Mhm Iya. Itu keren sekali sih. mhm Maksudnya tetap, apalagi nanti kalau misalkan itu tadi Mhm. menghasilkan nilai ekonomi, Mhm. ya mhm. lagi-lagi landasan utamanya Syariat. syariat. Iya. Selama itu tidak ada pelanggaran, masih mubah-mubah saja dan ternyata menghasilkan, ya kita support Mhm. aja harusnya. Mhm. Nah. Dalam arti tidak melalaikan kewajiban yang lainnya. Iya, Iya. Karena heeh. kadang banyak sekali yang main game itu sampai lupa Mhm. waktu. Nah ini menarik ini. Menarik Kok nih. bisa sampai lupa waktu tuh gimana kan ceritanya kan, ya kan. Jadi kalau saya berpendapat gini ya, yang Mas Fuad namanya gitu. anak-anak itu ya, Nah, dia tuh sebenarnya tidak lahir langsung main game. Coba aja kan. Anak-anak itu main awal-awal tuh mesti mainnya pasir, Mmm. mhm, tanah, Mhm. air kan, iya, tumbuhan, hewan, dia menyukai sebenarnya sesuatu yang real, Mhm. semuanya real Semuanya gitu real. ya. Real. Jadi kalau dia itu di bidang yang real, dia itu fasih sebenarnya enggak masalah. Jadi Mhm. misalnya dia
lalu bisa bikin ini, bikin dari kayu, bikin ini, dari pasir dia bikin apa kayak rumah-rumahan gitu ya, Iya. nggak masalah. Nah, kalau kemudian dia sewaktu-waktu dia bermain dunia maya nggak masalah. Mhm. Yang masalah itu kalau terus-terusan ada di dunia maya, ya kan? Mmm. Karena kita tidak bisa di sana terus kan, karena Iya. makan kan bukan dunia maya, minum bukan dunia maya, Mhm. bahwa air harus kita upayakan bukan dunia maya, dia Mhm. dunia nyata. Dunia Nah, nyata. maka anak-anak itu kalau menurut saya ya, itu Mhm. didahulukan dulu dia mendekati dunia Nyata. nyata. Yang inilah biasanya orang tua yang tidak bisa ngikuti karena mungkin sibuk kerja dan sebagainya. Itu Capek. malah nggak bisa nggak punya kesempatan mengajak anaknya main ke sungai, main ke gunung, main ke mana, ke apa itu, kolam-kolam ya, ke umbul, lah saya Mhm. paling suka umbul, atau dia naik pohon gitu loh, Mhm. nah gitu. Nah, kalau anak itu dia dunia realnya itu dia matang, Mhm. artinya dia memahami bahwa itu sesuatu yang ada dalam dunianya, dia Mhm. bermain dunia-dunia maya gitu dengan e-sport atau itu ya nggak masalah. Iya. Tapi kalau dia terus-terus di situ, wah itu Mhm. yang perlu apa, kewaspadaan dan biasanya itu agak telat itu ya, Iya. agak telat karena ya orang tuanya kurang waspada mungkin gitu biasanya, Mmm. ya. Mhm. Mhm. Ya, ini closing statement, Mbah, buat Iya. anak-anak kita atau Mhm. generasi Gen Z lah yang kebanyakan itu dari lahir sudah ketemu gadget, terus kreativitasnya mungkin yang Abah sebutkan tadi itu kurang, sangat kurang bertemu dengan alam dan lain-lain. Jadi bapaknya sibuk dan lain-lain sibuk, ketemunya Mhm. game dan dia mengasah kreativitasnya itu dari sebuah game gitu, nggak Mhm. real. Iya. Mhm. Mungkin dari Mas Rangga seperti apa, dari Abah seperti apa? Ya, eee, Gen Z ya nih ya, Iya. bukan generasi saya berarti ya. Iya. Jadi, kita itu akan bisa senang dengan aktivitas dan kemudian dengan aktivitas itu kita tekun dan akhirnya itu kita kreatif, Mhm. itu kalau kita mengikuti apa yang menjadi minat kita. Mhm. Mmm. Kalau saya memahami gitu ya. Kalau misalnya minat kita itu, bermain-main air gitu ya, iya enggak masalah, teruskan aja bermain itu sampai kita mungkin jadi perenang yang baik, Mhm. penyelam yang baik, nah jadi tim SAR yang baik, jadi Mhm. di bidang air gitu ya. Mhm. Tapi itu diikuti. Jadi minat-minat kita itu, kita rawat Mhm. gitu. Dan yang paling penting sebenarnya pada orang tua. Mhm. Orang tua harus memahami bahwa kalau misalnya punya 3 anak tuh bisa 3 minat itu, si Mhm. si Mhm. si Mhm. kakak ini, si adik itu, si tengah itu gitu. Iya. Nah, yang lebih penting itu adalah pada orang tua yang Mhm. memahami itu. Jadi kalau pada anak-anak itu jangan ragu-ragu untuk mengembangkan minatnya. Kalau Mhm. kita ngembangin minatnya tuh lama-lama kita akan kreatif dengan sendirinya gitu. Iya, iya. Kira gitu, Mas. Dari minat dulu. Kalau Mhm. dari Mas Rangga gimana? Apa nih? Ya inilah Karena kan nasehat game. buat, teman-teman atau generasi Gen Z gitu. Ya kalau untuk teman-teman Gen Z ya, saya juga Gen Z ya. Enggak, Nggak masuk ya. enggak masuk. Nyerempet. Bentar lagi kan putihnya muncul tuh, bentar lagi itu. Meninggalkan dunia Rambut hitam putihnya bentar muncul lagi bentar ya. lagi. Iya, tetap ya kalau untuk segala khususnya tentang kreativitas gitu, apalagi sekarang Gen Z ini Mmm. di dunia apa ya, perkontenan gitu ya, Mhm. di dunia internet, Heeh. gadget yang sangat luar biasa perkembangannya cepat banget gitu ya. Kadang-kadang suka ada bercandaan ini bapak-bapak Facebook, bapak-bapak Instagram, bapak-bapak TikTok itu beda banget itu ya, anak-anak TikTok. Kalau ada orang-orang Facebook main ke Instagram ke Reel, wah ini udah kok balik lagi ke Facebook, itu saking ada perbedaannya itu Iya antara iya Gen iya. Z. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka juga bercandanya itu luar biasa ya, Mhm. sekarang ini kreatif banget, Iya kreatifnya iya. banget. Tapi lagi-lagi ya untuk bisa mengeluarkan ide-ide kreatif itu Mmm. tetap seliar-liarnya ide, Mhm. tetap ada batasannya gitu ya. Iya, iya. Batasannya adalah tadi yang Mmm. Pak Abbas sampaikan yaitu tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala yang Mhm. berupa hukum syariat tadi ya. Mhm. Maka untuk bisa mengeluarkan ide-ide kreatif tadi itu tetap harus ada koridornya. Maksudnya Mhm. jangan Iya, sampai iya. melampaui batas gitu Mhm. ya. Banyak lah ya sekarang ini kreatif tapi masih ngumbar aurat gitu ya. Mhm. Ataupun tidak mengumbar aurat tapi ngomongnya kasar. Mhm. Ya, banyak tuh gamer-gamer gitu kan, Mhm. ngomen apa sambil main Iya, game betul. tapi ngomongnya kasar gitu ya. Mhm. Wah, babu segala macam ya, Iya. dan macam-macam. Nah itu, karena tadi mungkin ketidaktahuan ya, mungkin Mhm. ketidaktahuan atau karena lingkungan juga bisa Mhm. jadi ya. Maka pentingnya, nuntut ilmu itu seperti itu. Mhm. Pentingnya belajar, Mhm. terutama belajar tentang ilmu agama ya. Iya. Mhm. Diawali dengan ilmu tauhid dulu, Mhm. akidah dulu, keimanan dulu. Karena kalau tiba-tiba ujug-ujug ngomongin tentang syariat, ini nggak boleh
ini boleh, ini halal, ini haram, itu cenderung bakal menentang menurut saya, ya. Dia Itu udah karena dengan tidak dialog. ya Ya Dialog. kalau dengan Oh, dialog itu ya, berbeda. dengan tiba-tiba dia udah Heeh. terbiasa main yang seperti itu, terus kita kasih, eee, dalil gitu ya, kasih, apa namanya, peringatan bahwa ini tuh nggak boleh, ini tuh haram hukumnya, dosa, nanti masuk neraka. Wah, itu bukannya dia nerima terus menghindar, tapi malah kayak makin menjadi-jadi. Karena ngerasa ada denial dulu gitu ya, siapa elu gitu. Kalaupun emang gua harus masuk neraka nggak apa-apa gitu, kan gua nggak ngajak-ngajak elu kan gitu. Kadang-kadang sampai Iya. keluar statement seperti itu, karena langsung ngomongin syariat, tidak dilandasi dengan pemahaman agama yang benar dulu, maksudnya adalah keimanan. Maka tadi kata Abah, untuk bisa menanamkan keimanan, perlu adanya dialog dulu dengan teman-teman Gen Z ini, kita pahami dulu akidahnya. Karena kalau ngomongin syariat itu banyak sekali syariat yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena ketika kita ngomongin syariat kepada anak-anak Gen Z itu ya, iya nggak masuk di logikanya. Lah iya itulah memang syariat itu, banyak yang dalam tanda petik tidak masuk akal ya. Seolah-olah sih, Seolah-olah. Iya. Perlu penjelasan, Perlu Iya, penjelasan. karena komprehensif gitu. bukan ke masuk akal, tapi akal kita yang belum masuk gitu. Beyond Contoh nih, our kalau soal syariat our nih, maaf nih agak panjang, nggak apa-apa ya. Contoh tentang syariat misalnya tentang wudu. Wudu itu kan hukum asalnya sunnah ya, Pak, ya ya. sunnah. Tapi kalau mau Ada wajibnya ketika itu sholat iya, kan. makanya kalau mau sholat Harus berubah itu, statusnya dari wudunya syarat. jadi wajib. Nah, wudu itu kan harus pakai air gitu kan. Ketika wudu pakai air terus udah cuci muka ya mulai dari basuh muka sampai selesai gitu lah ya. Tapi yang membatalkan wudu apa? Buang angin ya, kentut salah satunya. Dia udah mau sholat, udah wudu tiba-tiba kentut. Kan nggak bisa, harus wudu Wudu lagi. ya. Lah kan itu kalau ditanyakan secara logika, Bang. Ini kan ngomongin syariat ya. Wudu kan syariat. Itu yang kentut pantat tapi yang dibasuh muka. Nah itu kan gak masuk akal loh, Bang. Iya, Maksudnya kan sering bertanya gitu. secara ini kan seperti itu. Tapi kan ini syariat. Kalau syariat kan tidak boleh ditanya-tanya harusnya. Tinggal samina wa ta'na. Itu syariat. Tapi yang boleh ditanya-tanya itu soal keimanan akidah. Nah, itu maka konsepnya kepada teman-teman Gen Z mungkin ya perbanyak belajar memperdalami agama, terutama tentang bab keimanan, tauhid. Maka kalau imannya sudah jadi, sudah kokoh, sudah kuat, apapun kata Allah di dalam Al-Quran dan sunnahnya, kita tinggal samina wa ta'na, nggak perlu tanya-tanya. Kenapa sholat subuh 2 rakaat itu nggak perlu ditanyain. Kan kalau pakai logika, oh subuh ini pagi-pagi, seger. Kenapa nggak 10 rakaat aja coba? Ya kan? Biar sambil olahraga. 2 rakaat aja pada sulit apalagi 10. Nah maksud saya tentang syariat memang kadang-kadang tidak. Kalau mau sesuai dengan logika dan akal dan pikiran kita nggak akan nyambung, nggak akan ketemu-ketemu. Karena kalau udah ngomongin syariat mah tinggal samina wa ta'na sebetulnya. Tapi untuk anak-anak itu samina wa ta'na itu agak berat. Karena belum dilandasi oleh keimanan yang kokoh, yang kuat. Pentingnya nuntut ilmu. Nah bisa belajar di mana? Di Oase. Masya Allah. Nanti ada Abah ya, cara-cara dialog untuk mendapatkan sebuah keimanan itu seperti apa, menemukan jalan iman itu seperti apa. Nanti Abah ada bab Thoriqul Iman nanti ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Begitu Mas Rizky, Abah, Masya Allah. Kang Rangga tentang mendidik anak tadi juga sudah dibahas tentang kreativitas seperti apa, ada batasan syariat dan lain-lain. Mungkin next kita bakal lebih kulik lagi tentang kreativitas dari segi syariat itu seperti apa. Apakah boleh wudu tadi itu kayak kreatif atau gimana? Makasih Kang Rangga. Siap, sama-sama. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi katanya mau pulang Bandung ya. Semoga aman di jalan, selamat sampai di rumah sesuai dengan harapan keluarga. Keluarga ke sini nggak sih? Ya. Oh, karena sekalian liburan ya tadi ya. Iya, liburan. Masya Allah. Baik, terima kasih Mas Rizky. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.